kasih bagi pemirsa yang masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini. Dan tidak lupa saya mengundang partisipasi Anda. Langsung saja Anda bisa melayangkan telepon Anda di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, masih bersama Erlanda, politisi muda hari ini, ya. Artinya juga punya keinginan yang besar sekali, ya, bagaimana bisa memajukan generasi muda Aceh ini sendiri tentunya. Nah, tapi sebelum itu tidak mungkin dong Erlanda tiba-tiba bisa langsung terlibat di dunia politik. Pasti ada kilas balik apa sih mungkin sejauh ini dahulunya sering berorganisasi di bidang apa ataupun kesibukannya di mana sehingga kenapa bisa tiba-tiba ke dunia politik. Nah, jadi memang organisasi ini ya Erlanda ini menekuni organisasi mulai dari SMP sebenarnya. SMP. Okay. Tapi memang bakat untuk bisa menjadi seorang organisatoris itu memang dari kecil itu memang suka tuh Kak. Baik. Dipercayakan sama kawan-kawan jadi ketua kelas. Jadi dari kelas 1 SD sampai SMA tuh ketua kelas terus. Oke. Ya, kan? Nah, artinya sudah ada satu nilai penting ya, poin lebih dipercaya. Ya, dipercaya. Nah, jadi memang organisasi itu menurut Erlanda itu menjadi hal yang penting untuk bisa kita taklukkan paling kurang ego. Nah, jadi orang yang berorganisasi itu tentu jiwa kepemimpinan leadershipnya itu sangat dilatih di situ. Maka Erlanda dari SMP itu menekuni organisasi di OSIS, di SMA juga pernah menjadi ketua OSIS SMA 3 Banda Aceh, terus juga di BEM menjadi pengurus juga untuk di BEM organisasi UKM mungkin ya, kegiatan mahasiswa itu juga pernah menjadi organisasi ALSA kalau di Fakultas Hukum, Asian Law Student Association. Jadi perkumpulan mahasiswa hukum Asia yang mana kita ini ada chapter-chapternya, mulai dari Aceh sampai dengan Bali itu kita ada chapternya. Jadi organisasi ini memang menjadi apa ya, bisa kita katakan candu mungkin bagi Erlanda. Karena saat Erlanda S2 juga dipercayakan menjadi wakil ketua Ikatan Mahasiswa Magister Hukum, bahkan menjadi presidium Forum Pascasarjana Hukum Tata Negara. Dan ini menjadi modal sebenarnya untuk kita bisa terjun ke politik. Karena memang kita terbiasa dalam berkomunikasi, melakukan suatu keputusan yang baik, menyelesaikan persoalan konflik secara internal, dan coba melakukan manajemen waktu secara efektif. Dan ini sangat membantu kita untuk bisa terjun ke politik. Karena sense of belonging kita ini, cara kita ingin memiliki dan arti kata tujuan program kita itu pasti lebih besar. Kita pasti lebih care tentunya, karena kita dilatih di organisasi seperti itu. Dan ini menurut saya juga menjadi poin penting bagaimana kita melihat anak muda hari ini berpartisipasi rata-rata ke partai politik, dicalonkan menjadi anggota partai politik. Mereka itu juga rata-rata kawan-kawan seperjuangan, senior dan junior. Nah, mereka yang lebih dituakan dan mereka yang muda-muda ini juga maju ke partai politik, maju ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau Kabupaten, ada juga di DPRA, bahkan di DPR RI. DPR RI ada yang umurnya itu 4 tahun di bawah saya, 24 tahun juga mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Artinya juga termotivasi juga ini ya. Termotivasi tentu. Tapi kita sebagai anak muda tentu tidak mungkin juga kita hanya melihat sisi anak muda semata. Kita butuh orang-orang tua kita yang memberikan setidaknya masukan dan nasihat. Karena mereka memiliki pengalaman yang kita tidak memiliki pengalaman seperti mereka. Dan generasi-generasi yang lebih tua ini tentu memiliki track record yang juga jauh lebih baik. Jadi nggak bisa kita sepelekan bahwa anak muda ini mereka ini baik-baik semua gitu, ya kan? Orang tua kita hari ini yang menanamkan nilai kepribadian kita sehingga kita bisa jadi orang baik seperti itu. Ini yang saya lihat di negara-negara kita kayak seperti tadi yang kakak tanyakan, bahwa terkait dengan kondisi anak muda itu berpolitik itu seperti apa di daerah-daerah lain ya. Saya ingin mengatakan bahwa di wilayah negara Asia ini sedang ada tren untuk bisa diberikan kepercayaan kepada anak muda menjabat suatu posisi strategis di pemerintahan. Di Malaysia itu Syed Saddiq umurnya itu kelahiran tahun 92, umurnya itu 26 tahun, menjadi Menteri Pemuda dan Olahraganya untuk Indonesia. Kita bilang Menteri Pemuda Olahraga, mereka Menteri Pemuda Belia atau apalah istilahnya. Umurnya 26 tahun. Di negara-negara seperti negara Eropa juga ada beberapa
pemimpin itu wali kota ataupun gubernur di provinsi itu juga anak-anak muda, umurnya 28 tahun hingga 34 tahun. Kenapa negara-negara seperti Malaysia dan negara-negara sebagian di Eropa itu percaya kepada anak muda? Karena seperti tadi yang saya sampaikan, mereka ini mampu melampaui generasi yang sebelumnya dalam hal mencapai informasi. Bahasa ibu yang kita dapatkan, mungkin bahasa daerah, mereka mampu hari ini banyak kan komunitas poliglot yang mereka bisa bahasa nggak hanya cuma satu bahasa, dua bahasa asing, bahkan 9 bahasa asing ada. Mereka bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Arab dan sebagainya. Dan di generasi muda ini, yang anak-anak yang baru terlahir sekarang ini, mereka itu seperti tadi saya sampaikan, kepo itulah yang membuat mereka itu tertarik untuk belajar bahasa. Sehingga walaupun usia memang 26 tahun, 28 tahun, 35 tahun, mereka itu cukup, menurut saya cukup memiliki kapasitas untuk bisa menduduki posisi di pemerintahan. Seperti itu. Baik, nah artinya juga sudah banyak tadi contoh bahwa generasi muda bisa menjadi pemimpin ya, yang usianya sangat muda sekali juga bisa diberikan jabatan, bisa juga diberikan tanggung jawab dan kepercayaan. Nah mengapa tidak juga ini berlaku di Indonesia dan juga khususnya di Aceh ya. Dan ini dengar-dengar Landa juga akan naik ke legislatif itu di DPRA tingkat provinsi tingkat 1. Nah ini mengapa sih langsung ke loncatan tinggi nih ya? Biasanya kan orang lebih mungkin ke kabupaten kota terlebih dahulu, baru mungkin secara berkala setiap pemilihan. Tentu ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan, karena memang ada satu sisi ya untuk bisa kita melawan suatu pemikiran yang sudah umum di masyarakat bahwa yang anak muda ini terlalu muda, kayak nggak cocok nih DPRA. Kenapa nggak di DPRK dulu? Seperti itu kan? Nah, saya tegaskan di sini, mungkin ada beberapa hal, terutama dalam hal pengalaman, yang mungkin menurut saya sangat sayang apabila diaplikasikan dalam skup yang lebih kecil. DPRK ini tentu skupnya kan di kabupaten kota. Kalau kita terpilih menjadi seorang anggota DPRK, maka kita akan mewakili aspirasi masyarakat kota atau kabupaten. Dan kita juga dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah, karena tugas daripada DPR itu ada legislasi, ada budgeting, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, dalam 3 hal ini, kalau menurut saya, dengan pengalaman yang kita miliki ini, sayang kalau kita terapkan hanya di DPRK. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pengalaman saya menjadi staf ahli di DPR RI selama 4 tahun, seperti itu, saya pernah terlibat dalam hal merancang suatu undang-undang kewirausahaan nasional. Apabila itu saya terapkan di kabupaten kota, sangat kecil efek manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat kabupaten kota. Apabila di level provinsi tentu ini kan menjadi suatu terobosan baru ya, bisa kita katakan sebagai suatu hal yang lebih genuine seperti itu. Kita berikan ini kepada pemerintah Aceh karena memang pemerintah Aceh menurut saya juga sedang berusaha untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Kita yang anak muda hari ini hadir untuk bisa berkolaborasi, memberikan ide segar untuk bisa dieksekusi bersama. Saya pikir ikhtiar kita di Kanun Kewirausahaan Aceh ini, apabila kita bisa fokus bersama, ini bisa menjadi suatu solusi bagi masyarakat Aceh ke depan. Memberikan jaminan mereka untuk bisa mereka bekerja, berwirausaha. Saya ingin memberikan contoh seperti ini, Kak. Sebenarnya kalau kita jalan-jalan itu ke Sare ya, kita sering ketemu keripik singkong gitu, ya kan? Yang jadi jajanan oleh-oleh. Jajanan oleh-oleh. Namun karena kemasannya ya kurang menarik mungkin ya, dan mungkin juga ada keterbatasan. Mereka pelaku usaha yang memang memiliki model yang tipis, ya sedikit gitu, nggak mampu melakukan packaging yang baik, ya seperti itu. Jadi kan sangat disayangkan keripik yang rasanya gurih, yang original seperti itu, singkong, harganya mungkin kita beli ya sekitar 10.000, 20.000-an. Tapi kalau mereka bisa lakukan packaging yang lebih menarik dengan rasa variasi yang berbeda, maka bisa aja harganya lebih tinggi. Artinya ada penambahan nilai. Dan penambahan nilai itu tergantung kreativitas. Makanya saya dulu di 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, kita lagi populer tuh di Aceh. Kita mau coba level yang keripik singkong, mereknya saya nggak usah sebutin, dari Bandung. Tapi rasanya levelnya pedasnya sampai 4, 5, sampai 10 gitu kan. Nah di Aceh saya pikir juga bisa. Waktu kita rasa nggak terlalu jauh beda dengan keripik kita yang ada di Sare. Cuma karena kita nggak mampu mempackaging secara baik,
memberikan nilai tambah secara baik, mampu melakukan variasi rasa seperti itu. Nah, kita gagalnya di situ. Oke. Saya Dan lihat mengapa itu tidak ada perubahan dari tahun ke tahun ya? Ini cukup lama ya kalau bisa dibilang masalah keripik gitu ya. Sementara orang sudah mulai dengan packaging yang luar yang sangat menggiurkan, yang sangat menarik, tapi kita kenapa masih yang begitu-begitu saja ya? Mungkin terabaikan oleh para pejabat kita atau bagaimana ini? Sebenarnya makanya saya katakan tadi kolaborasi itu penting. Jadi generasi muda dan tua ini harus sama-sama nih, harus sama-sama berikhtiar kita untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk para pelaku wirausaha ini. Untuk Aceh saya pikir banyak ya, ada berapa termasuk para senior saya hari ini yang mereka itu melakukan usaha ya, usaha mereka mampu diterima oleh pasar ya, menjual minyak wangi mungkin ya. Sudah mulai menggeliat juga nih. Bergeliat, minyak wangi, coklat, ada juga keripik dan sebagainya, bahkan kemamah pun itu dijual. Sudah dikemas, dikemas. Dan saya pikir ini nggak mungkin kita tidak melibatkan pemerintah di dalamnya, karena mereka memiliki keterbatasan modal. Kita harus bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama anak mudanya, untuk bisa mendapatkan keseragaman lah paling kurang. Ya, mereka juga bisa berusaha. Ya, nggak mungkin memang usaha ini tanpa modal sama sekali. Makanya di sini pemerintah harus melakukan paling kurang pembiayaan bagi para pelaku usaha baru. Dan saya pikir ini juga sudah dipikirkan pastinya. Guru-guru besar kita di Fakultas Ekonomi juga memikirkan hal seperti ini. Cuman sayangnya ini soal eksekusi. Sekali lagi saya sampaikan, generasi muda itu pasti memiliki kreativitas dan mereka tahu cara untuk bisa memasarkan setidaknya kepada masyarakat luas. Karena juga di bidang UMKM ini harus lebih ditingkatkan juga ini. Iya benar, UMKM. Jadi sekali lagi jika memang generasi muda tersebut ataupun anak muda tersebut punya kapasitas, mengapa tidak? Iya. Erlanda sendiri pernah melakukan kajian, tidak mungkin di provinsi lain juga ada loh yang lebih muda dari Erlanda gitu untuk bisa di bangku legislatif. Ya. Sebenarnya yang soal usia, seperti yang Rana sampaikan tadi ya, untuk level eksekutif sekalipun, itu di beberapa daerah itu ada usia di bawah under 30, artinya di bawah 30 tahun. Mereka itu terpilih sebagai bupati atau wali kota. Mungkin ini di Aceh belum ya, belum ada. Yang paling muda pun pasti di atas umur 30 tahun karena memang undang-undang pemerintah Aceh mensyaratkan bahwa syarat usia minimal untuk calon wali kota dan bupati itu harus 30 tahun kan. Nah, kalau di daerah lain, provinsi lain itu ada dan bukan satu orang. Nanti, bisa dirubah lagi nih. Iya, harusnya kita harus bisa melihat perkembangan zaman. Makanya undang-undang itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena memang hukum itu selalu ikut dengan perkembangan masyarakat. Nah, ada seperti di Jawa Timur ya, ini yang baru terpilih sebagai wakil gubernur nih, wakilnya Ibu Khofifah, Mas Emil itu, ya, anak Pak Hermanto Dardak. Itu umurnya sangat muda, ya, karena beliau memiliki kapasitas yang menurut saya udah di atas rata-rata anak-anak muda yang lain. S2-nya di Inggris, ya kan, dan dia juga punya semangat spirit yang bagus dan orang tuanya juga seorang birokrat ya, birokrat di PU gitu kan. Jadi dalam hal perencanaan dan juga dalam hal membangun hubungan apa ya, bisa katakan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, dia punya modal itu. Makanya kalau di daerah-daerah lain saya pikir mereka sudah sadar soal kepemimpinan ini tidak perlu harus menunggu usia matang 50 tahun baru kita mengabdi. Nah, walaupun memang di beberapa negara yang berkembang itu, negara modern terutama, ini memang ada perbedaan. Seperti di Jerman itu ada Bundestag dan Bundesrat. Bundestag itu seperti parlemennya kita lah, lebih kurang. Ada persyaratan dalam basic law mereka itu, dalam undang-undang mereka itu calon anggota parlemen itu harus usianya di atas 40 atau 50 tahun. Karena persyaratan mereka harus ada pengalaman, setidaknya pengalaman di eksekutif dan di judikatif. Sehingga mereka bukan masuk ke legislatif menjadi seorang yang cari pekerjaan nih, job seeker. Nah, ini yang harus kita coba bisa rasionalisasikan kepada masyarakat bahwa parlemen ini bukan ajang untuk mencari pekerjaan. Parlemen ini pengabdian. Kalau memang kira-kira anak muda memiliki kapasitas ingin mengabdi, kenapa tidak? Ya. Dan soal kematangan finansial ini sebenarnya harus menjadi hal yang penting untuk mempertimbangkan, karena memang salah satu penelitian saya di tesis tahun 2015 terkait gagasan pembubaran partai politik korup,
angka korupsi itu bisa terjadi karena memang proses di saat dimulainya pemilu ya itu money politik itu tidak dapat dihindari. Karena memang kecerdasan, ini sosialisasi, menyangkut sosialisasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, partai politik, memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat bahwa bukan minyak, gula, kain sarung yang menjadi pilihan kita untuk kita bisa memilih calon wakil rakyat. Dan kita anak muda di sini selalu berhadapan dengan kondisi seperti itu. Kita terjun ke masyarakat, kita coba untuk bisa memberikan sosialisasi kepada mereka, menegaskan bahwa money politik itu bukan merupakan solusi. Tapi faktanya mereka menginginkan seperti itu karena ini menjadi kebiasaan yang umum gitu. Nah, dan inilah panennya bagi mereka, inilah panennya. Jadi terima aja, masalah pilih belakangan. Ini harus kita ubah, mindset seperti ini harus kita ubah. Kita tidak bisa lagi menerima calon politisi yang memberikan embel-embel tertentu, materi tertentu. Berikanlah kesempatan bagi siapa saja yang ingin berdemokrasi. Masih banyak orang-orang yang baik di masyarakat kita, di kampung-kampung kita yang ingin mengabdi. Mungkin dia sebagai seorang ketua pemuda, tapi logistik mereka terbatas. Kan sangat disayangkan. Mereka nggak bisa menjadi seorang anggota DPR. Tapi tidak mudah untuk mengubah mindset masyarakat itu loh yang sudah menahun dan juga sudah turun temurun. Ya mungkin punya cara apa ini untuk mengubah mindset masyarakat tersebut tentang pokoknya terima aja nih apa yang mereka kasih nih gitu ya. Urusan pilih tadi belakangan. Nah tapi untuk mengubah mindset masyarakat itu bukan hal yang mudah. Makanya memang untuk ini saya mungkin ya ingin melihat dalam hal tataran pelaksanaan syariat, mungkin saya kaitkan ya syariat Islam gitu ya. Tahun 2007 itu sampai dengan ya mungkin pertama kita ingin melaksanakan apa ya, bisa kita katakan MOU itu hadir, Undang-Undang Pemerintah Aceh itu hadir, pelaksanaan syariat Islam semakin kita perkuat ya kan. WH juga baru kita bentuk bersama Satpol PP pada saat itu, dan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya menggunakan jilbab, menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat, itu kan butuh waktu yang tidak singkat, sangat lama. Dari 2007 dilakukan razia hingga 2018, baru sekarang ada perubahan dari segi mindset. Saya ingin katakan bahwa untuk mengubah paradigma terkait money politik juga perlu waktu yang lama, proses yang lama, kampanye yang sifatnya masif dan struktur kepada masyarakat. Bahayanya money politik itu bisa kita samakan dengan bahayanya narkoba seperti itu. Sosialisasi narkoba setiap kampung, setiap sekolah kita lakukan. Kenapa tidak sosialisasi terkait dengan money politik ini kita juga semarakkan seperti itu. Sehingga mereka itu sudah terbiasa mendapatkan edukasi yang baik. Dulu saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Banda Aceh terutama anak muda itu kalau dalam bulan Ramadan mereka itu belum tentu mau sholat taraweh gitu. Jangankan 20 rakaat gitu ya. Mereka datang aja untuk ke masjid, itu mungkin mereka masih ada keengganan, ogah-ogahan seperti itu. Karena pada saat itu juga kita baru ada warung kopi, baru ada wifi, mereka nyaman di sana mungkin. Saling umpet-umpetan lah seperti itu kan. Bahkan ada beberapa masjid yang memang populer di kalangan anak muda karena bacaannya cepat, sholatnya cepat. Belum jam 9 udah selesai. Nah, sekarang bisa kita bayangkan di Ramadan mungkin 2 tahun belakangan ini kita bawa imam masjid dari Arab Saudi, imam masjid dari Madinah langsung ke sini. Antusiasme masyarakat terutama anak muda itu berbeda hari ini. Yang dulunya kepingin cepat, ini mungkin lama juga nggak apa-apa. Mereka mau beriktikaf di dalam masjid, mereka mau melakukan sholat qiyamul lail di 10 malam terakhir, mereka rela nggak pulang beriktikaf. Artinya perubahan mindset itu ada. Yang dulunya di tahun 2007 itu mereka ingin cepat-cepat, sekarang 2018 mereka ingin lama-lama di masjid. Terlebih masjid kita udah sangat nyaman hari ini. AC-nya ada, ber-AC kan, dan memang masjid kita hari ini membuat kita nyaman, betah berlama-lama. Makanya saya ingin katakan bahwa khusus untuk Aceh itu, untuk bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Aceh, masjid itu harus menjadi modal utama. Di Jawa Barat, di Bandung, itu masjid besarnya di Bandung itu, Masjid Raya Bandung itu, di halamannya itu dibuat seperti inilah, apa namanya, lapangan sintetis seperti itu. Bisa bersantai. Mereka bisa bersantai, bawa keluarga di saat azan mereka masuk sholat dan sebagainya. Buat mereka nyaman datang ke masjid. Buat mereka dekat datang ke masjid. Dan anak muda saya pikir sekarang Banda Aceh udah bagus ini. Udah banyak kajian-kajian keagamaan di masjid-masjid dan
antusias anak muda rame. Bahkan ada anak-anak muda yang hari ini membuat komunitas jamaah subuh. Itu juga bagus menurut saya. Dan ini perubahan mindsetnya butuh waktu yang nggak singkat, 10 Waktu tahun. yang lama ya. Iya, 10 tahun diuber-uber sama WH, 10 tahun dikejar-kejaran dulu, ya kan? Baru berubah. Termasuk misalnya ini perilaku anak muda ya. Baik. Kita Sabtu Minggu atau hari Minggu lah ya, waktu jogging track itu di Belang Padang itu pertama baru siap gitu ya. Sepi. Sepi, sekarang udah rame. Kalaupun pada saat itu sepi, banyak anak muda yang pakai celana pendek, masih pede lari-lari. Sekarang kalau kita pakai celana pendek jadi pusat perhatian kita, malu kita. Artinya udah ada kesadaran secara moral. Dan ini saya pikir baik untuk generasi anak muda Aceh, terutama anak muda Aceh yang hari ini memanfaatkan teknologi, harus bisa menggunakan media sosialnya secara positif. Campaign hal-hal yang positif mereka. Mereka harus bangun cepat, harus bisa disiplin, harus bisa kreatif, harus bisa bekerja, harus melalui media sosial. Bahkan untuk menyelamatkan generasi muda, udah banyak sindiran dari media sosial, harus kawin cepat. Itu cara kita menyelamatkan generasi muda Aceh. Iya, dan juga mengajak, ayo segera nikah gitu ya. Iya, ayo segera nikah, yang jomblo-jomblo. Dan sindiran yang lainnya. Artinya di sini juga semakin kesini, semakin banyak yang sudah berubah dari generasi muda kita. Artinya juga semakin membaik. Nah, kemudian juga artinya harus ada pendidikan politik bagi generasi muda kita. Mungkin bisa selain media sosial ya, cara-cara lain apa ini yang harus kita lakukan untuk memberikan pendidikan politik untuk generasi muda di Aceh? Kalau cara pendidikan politik tentu partai politik di sini ya. Coba bayangkan kemarin kalau tidak dibuat peraturan 30% ya, persyaratan keterwakilan perempuan. Ya. Itu mungkin belum tentu juga ada perempuan yang pede untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan banyak partai politik yang kewalahan cari perempuan untuk bisa dicalonkan. Kadang hanya main rekrut aja ini ya. Main rekrut aja. Kenapa seperti itu? Karena pola kaderisasi itu tidak berjalan di partai politik. Dan saat pun berjalan, ada beberapa partai yang melaksanakan pola kaderisasi, mereka itu kurang mendapatkan pendidikan politik yang baik. Sehingga mereka itu hari ini kita bisa katakan orang di partai politik kadang nggak lebih populer ketimbang orang di luar partai politik. Sehingga seperti di Sumatera Utara ya, yang sebelumnya mungkin bertugas menjadi seorang TNI militer, menjaga pertahanan keamanan negara, itu lebih condong, lebih disukai ketimbang orang partai politik sendiri, bukan ketua umum partai politik yang lebih dilirik. Misal Pak Ridwan Kamil yang ada di Jawa Barat juga sama. Mungkin bisa kita katakan orang yang mungkin memiliki jenjang karir yang bagus di partai politik menjadi ketua umum, menjadi sekretaris umum, menjadi bendahara umum dan sebagainya, karena mereka kurang mungkin mendapatkan perhatian dari publik, kurang dirasakan manfaatnya, mereka nggak tertarik untuk bisa memilih para anggota partai politik yang memiliki posisi kadernya sendiri. Sehingga partai politik itu nggak pede mencalonkan anggotanya sendiri. Dan kenapa itu banyak terjadi di berbagai partai yang ada di Indonesia. Iya, berbagai partai. Semua partai itu seperti itu, merasakan hal seperti itu. Sehingga kita lihat hari ini hasilnya partai politik bisa kita katakan gagal melahirkan kader yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini PR bagi seluruh partai politik. Partai manapun harus bisa melibatkan partisipasi masyarakat, ajak mereka bergabung atau ajak berikan mereka pendidikan yang baik sehingga kita bisa memberantas money politik, melahirkan kader-kader partai politik yang memiliki kapasitas sehingga mereka itu tidak learning by doing lagi gitu, nggak belajar pada saat istilahnya kan banyak saya tuh nggak perlu tahu lah tugas DPR itu apa, itu jadi anggota DPR dulu nanti baru bisa belajar belakangan. Ini cara yang salah, nggak bisa kita learning by doing seperti itu. Jadi kita siapkan mereka langsung bisa terjun perang di sana, ya perang regulasi, perang pengawasan, perang anggaran di dalamnya seperti itu. Artinya memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, bukan saat mendekati masa pemilu, masa pemilihan. Ya, artinya di sini setiap partai harus melahirkan kader-kadernya untuk bisa dijadikan pemimpin nantinya di partai tersebut. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang, semakin menarik ini ya apa yang disampaikan oleh Erlanda, ternyata juga perlu menjadi perhatian juga untuk kita semua, dan nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini.